Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang badar besi empu, saudaraku. Dan kebetulan ini ada leontin. Dan ini, saudaraku, itu dulu saya dapat itu satu pasang, saudaraku. Dan saya buat leontin karena kalau dipakai itu biar lebih simpel atau bahasanya lebih praktis, saudaraku. Dan yang satu ini, saudaraku, ini dulu, saudaraku, ya saya dapat itu dari salah satu penduduk sekitar petilasan Sendang Banger, saudaraku. Dan ini dulunya itu yang dapat ayahnya, saudaraku. Dan kata yang punya, saudaraku, sebelum saya mahari itu bilangnya badar jangkung, saudaraku. Dan setelah saya teliti, menurut Abah Mukhtar Amin juga, kawasan Sendang Banger itu, saudaraku, ya, yang ada badar besi empunya itu dulu eranya Sejangkung, saudaraku. Itu empunya ya Sejangkung itu, saudaraku. Dan dulu Abah Mukhtar Amin, saudaraku, ya, itu bilang ke saya, badar besi yang dari situ itu yang percikan pusakanya kalau dibuat ageman atau benda bertuah itu punya Sejangkung. Jadi kita juga harus paham. Karena begini, saudaraku, ya, karena Abah Mukhtar Amin, di era Abah Mukhtar Amin itu kalau mau memproses badar besi dari darah Banger itu tadi, saudaraku, ya, itu pasti sebelumnya itu diwasilai dulu, saudaraku. Diwasilai dulu ke Nabi besar Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Jangkung. Habis itu biasanya puasa, saudaraku. Kalau Abah Mukhtar Amin dulu puasa sekitar 3 hari gitu. Habis itu baru diproses, saudaraku. Karena apa? Karena percikan yang dari pusaka itu, saudaraku, itu rata-rata tidak berbentuk, saudaraku. Memang ada, saudaraku, yang memang langsung jadi. Contohnya ini, saudaraku. Namun barangnya itu tadi 1001, saudaraku. Dan ini juga dulu pernah saya konsultasikan ke Abah Mukhtar Amin, itu memang yang seperti ini itu beliaunya belum pernah dapat, saudaraku. Dan kebetulan, saudaraku, ini saya dapatnya itu dari penduduk sekitar yang ada petilasannya Sendang Banger itu tadi. Dan barang ini, saudaraku, saya simpan itu sudah lama sekali, saudaraku, karena sudah ada 20 tahun yang lalu. Dan saya kemarin itu ingat karena ada murid saya itu dari Jepara, saudaraku, membahas tentang badar besi empu, saudaraku, yang dari petilasan Sendang Banger. Dan kebetulan saya punya itu yang sudah jadi seperti ini, saudaraku. Dan kalau ditanya lagi, Gus, apakah masih punya badar empu percikan pusaka yang dari Sendang Banger itu yang masih bongkahan? Ada, saudaraku, saya ada. Namun ya itu, saudaraku, ada itu di tempat gudang penyimpanan itu ada, saudaraku.
Karena dulu memang saya sempat berburu, namun saya sendiri juga belum pernah mendapatkan yang sudah jadi seperti ini, saudaraku. Saya dapatnya itu dulu pernah itu besi atau sisa pusaka yang belum jadi, saudaraku. Itu saya pernah mendapatkan itu seukuran paling sejempol tangan, besarnya itu sekitar ya seginilah, saudaraku. Sekitar berapa ini, sekitar 2 kali 3 lah. Itu memang saya pernah dapat, saudaraku. Dan kalau ditanya, saudaraku, Badar Besi Empu yang dari Sendang Banger itu, kalau menurut Abah Mukhtar Amin, itu kan guru saya, saudaraku, ya, yang mengajari saya tentang jenis-jenis batu badar. Kalau ditanya soal keampuhannya itu sudah banyak terbukti, saudaraku, karena pertama kali yang bahasanya memviralkan atau mengeluarkan Badar Besi Banger itu memang keluarga beliau dulunya, saudaraku. Dan murid-murid beliau juga dulunya itu banyak, saudaraku, orang-orang dari Jepara itu banyak. Karena beliau dulu itu setelah lama-lama ke depan itu dakwahnya juga sampai Sumatera, saudaraku. Murid beliau itu banyak juga dari Sumatera dulunya. Dan kalau di daerah Pati, Jawa Tengah, saudaraku, itu yang tersohor karena memang kalau dari Banger, saudaraku, itu kan Abah Mukhtar Amin kan memang penduduk daerah situ, saudaraku, ya. Itu Badar Besi Empu Banger. Kalau ditambah Romo, saudaraku, itu dulu almarhum Mbah Mudin Ali, saudaraku, beliaunya itu istilahnya sesepuh yang memang membidangi Badar Besi Empu juga, saudaraku. Namun beliaunya itu cenderung ke Empu Tambak Omo karena memang penduduk situ, saudaraku. Itu Mbah Mudin Ali juga muridnya atau pemahar-pemahar Badar Besi Empunya itu banyak yang dari Jepara. Itu memang sudah banyak terbukti juga kalau soal Badar Besi Empunya, saudaraku. Ampuh, saudaraku, Badar Besi Empu itu meskipun itu percikan atau sisa dari pusaka, namun untuk memproses itu harus paham, saudaraku. Contoh kalau dari Banger, saudaraku, itu menurut Abah Mukhtar Amin dulunya itu kan petilasan Syekh Jangkung, saudaraku. Jadi sebelum kita proses atau kita mau jadikan cincin, saudaraku, ya, Badar Besi Empunya itu yang dari petilasan Sendang Banger itu, kalau Abah Mukhtar Amin dulunya itu wasilah dulu, saudaraku, ke Nabi besar Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Jangkung. Setelah itu baru puasa, saudaraku, biasanya 3 hari. Setelah itu baru diproses, saudaraku, Badar Besi Empu yang dari Sendang Banger itu tadi, percikan pusaka itu tadi. Dan kalau menurut Mbah Mudin Ali itu tadi, saudaraku, ya, almarhum itu, ya memang seperti itu, saudaraku. Beliaunya kalau Tambak Omo itu kan empunya namanya Mbah Surgi, saudaraku, itu Empu Tambak Omo. Dan sekarang menjadi desa itu namanya Tambak Romo. Itu dulu namanya Tambak Omo, saudaraku. Karena di daerah Pati dulu di zaman itu memang ada gegebluk atau bahasanya wabah penyakit itu, akhirnya Mbah Surgi itu atau Empu Tambak Omo itu tadi menciptakan pusaka yang dinamakan Tambak Omo itu tadi, saudaraku. Jadi untuk membetengi dulunya itu bagus juga, saudaraku. Dan kalau orang sekarang, saudaraku, ya, itu ya
dapat mungkin dari Badar Besi Empu, dari Nyagengerang, di atas namakan dari Banger itu sudah karena dua tempat itu dulu yang tersohor duluan, bahasanya yang memang percikan pusakanya yang memang bahasanya sudah banyak terbukti akan tuahnya, akan keampuhannya jago. Dua tempat itu kalau di daerah kawasan Pati yang dekat daerah saya saudaraku. Seperti itu. Ya itu saudaraku. Akhirnya kalau orang-orang sekarang saudaraku ya pembolang-pembolang sekarang itu tadi kebanyakan itu dari ngerang gitu di atas namakan dari Nyagengerang itu saudaraku ya di atas namakan dari Sendang Banger atau dari Tambak Omo gitu. Kenapa kok saya tidak mau membahas tentang Badar Besi Empu Tambak Omo saudaraku? Itu nanti ya takutnya ditirukan saudaraku bahasanya. Karena untuk mempelajari jenis-jenis Badar Besi Empu itu kita juga harus paham asal usul atau bahasa sejarahnya saudaraku, tidak asal-asalan. Seperti itu. Yang jelas kalau dipakai buat media sarana keselamatan, kanuraganya itu bagus saudaraku. Bagus. Dan di daerah tempat saya juga saudaraku, di daerah Desa Keben itu ada juga petilasan Musupo Madurangin saudaraku, itu juga ada bekas untuk membuat pusaka percikan Badar Empunya itu ada saudaraku. Dan dulu itu saudaraku ada sahabat saya itu pernah dapat itu ada patek atau sateknya saudaraku itu terbuat dari emas, namun kecil saudaraku seukuran rambut. Jadi di batunya seperti ini saudaraku, nancep itu kecil saudaraku, itu kuning memang emas saudaraku. Dan itu saudaraku dulu itu pernah dimahari orang, namun kalau dipakai buat kerja nambang emas itu saudaraku, kalau di mesin saudaraku ya, kan memang kalau kerja emas itu kan pakai mesin dombang saudaraku, itu dulu meledak saudaraku, sering meledak ya, karena mungkin setelah saya teliti itu memang dari bahannya seperti ini saudaraku, itu mengandung Badar Pelosani saudaraku, rajanya Badar, rajanya besi. Nah seperti ini itu kandungan Badar Pelosaninya saudaraku. Ini batunya kan dua warna saudaraku, ini hitam, ini warna Pelosani. Ini beda lagi saudaraku ya, ini keabu-abuan. Ini biasanya terkandung Badar Karangkijang saudaraku, kalau warnanya seperti ini. Yang di sebelah sini ini warnanya juga beda saudaraku. Antiknya Badar Besi Empu itu seperti itu saudaraku. Dan kalau ditanya lagi sebenarnya Badar Besi Empu itu malah banyak di Jawa Timur saudaraku. Itu banyak karena di sana kan banyak juga dulu itu kerajaan-kerajaan, era empunya juga banyak saudaraku. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan Badar Besi Empu dari petilasan Pugandring saudaraku, itu kalau diaktifkan, kalau sudah meskipun dibikin cincin saudaraku ya, itu kalau sudah diaktifkan, saya punya keyakinan itu tuahnya sangat luar biasa saudaraku. Itu luar biasa kalau kita bisa mendapatkan yang dari Pugandring. Namun ya itu saudaraku, kalau kita tidak langsung bahasanya ke tempatnya, kalau kita dapatnya dari orang itu, ya itu tadi saudaraku, terkadang sering dibodohi. Bahasanya
tidak dari sana aslinya itu bilangnya dari sana saudaraku. Karena apa? Karena ya itu tadi banyak oknum-oknum yang memang bahasanya kurang ajar seperti itu. Makanya kalau benda-benda seperti ini saudaraku, itu kalau saya tidak tahu asal usulnya jelas dulunya, apalagi benda-benda barang peninggalan saudaraku, itu tidak bakal saya mahari saudaraku. Saya cek dulu, saya pelajari dulu barangnya itu benar apa tidaknya, asal usulnya harus jelas, sekiranya pas baru saudaraku saya mahari. Seperti itu kalau saya pribadi. Karena apa? Karena benda bertuah itu kalau saya pribadi ya saudaraku ya, itu saya utamakan keasliannya. Bahasanya kalau dapat dari alam saudaraku ya, kalau belum aktif itu harus diaktifkan supaya bermanfaat buat pemiliknya atau pemakainya, biar kalau ada bahasanya itu dipakai buat keselamatan, kalau ada bahaya itu ya biar takjil saudaraku. Karena keselamatan itu tidak untuk main-main saudaraku. Karena banyak sekarang oknum-oknum itu saudaraku ya, benda bertuah itu asal-asalan, terkadang bendanya kosong itu sudah dimaharkan, belum aktif. Seperti itu yang bikin kurang ajar. Dan orang-orang yang benar-benar saudaraku ya, itu malah terkadang apa, jadi korban saudaraku. Jadi korbannya begini, orang kalau memang benar saudaraku bisa bahasanya itu mengaktifkan, kalau tidak bisa mengaktifkan kan otomatis dia bisa mengisi, kan seperti itu saudaraku ya. Jadi oknum-oknum yang tidak bisa apa-apa ikut-ikutan saudaraku memamerkan benda bertuah. Terkadang-kadang malah bilangnya dari sana, padahal barangnya itu tidak dari orang itu tadi saudaraku, orang yang memang benar-benar membidangi. Seperti itu yang bahasanya salah kaprah. Dan pesan saya saudaraku ya, kalau memahari benda bertuah, carilah orang yang amanah saudaraku, orang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena ya itu tadi banyak oknum-oknum itu yang bahasanya tidak bertanggung jawab, malah sok-sokan saudaraku, dari bahasanya itu merasa wah lebih pinter lah. Namun kan kenyataan kalau zaman sekarang itu kan kita bisa bahasanya berpedom dengan kenyataan saudaraku ya, bukti nyata lah bahasanya. Kan seperti itu saudaraku. Karena oknum-oknum seperti itu biasanya kan cuma ya katanya seperti itulah. Namun bukti nyata realnya itu tidak ada saudaraku. Karena apa ya? Karena orang untuk memiliki kemampuan itu dulunya kan harus belajar saudaraku. Beda kalau sama oknum. Oknum itu biasanya mendengarkan edukasi seperti ini saudaraku, itu sudah disampaikan ke orang itu sudah sok-sokan dia yang merasa bisa saudaraku, padahal edukasinya itu cuma mendengar dan katanya saudaraku, tanpa mau belajar. Jadi orang yang sekedar mendengar tanpa bahasanya belajar dipraktekkan langsung. Contoh, bahasanya ada petelasan mumbanger saudaraku ya, dari punya itu Sejangkung, kan harus dicek saudaraku. Seperti itu. Oh, ternyata benar ada, kan seperti itu. Namun kalau oknum itu tidak saudaraku, asal ngomong itu tadi yang kurang ajarnya itu. Jadi terkadang saya juga kasihan sama pemahar-pemahar yang memang benar-benar serius kepingin memiliki benda bertuah, namun ketemu oknum-oknum yang kurang ajar saudaraku. Ya pesan saya itu saudaraku ya, selalu kalau mahari barang itu dilihat-lihat dulu sama orang yang ahlinya, sama orang yang pakarnya, biar dapat barang yang benar, orang yang memang benar-benar memiliki kemampuan. Jangan bahasanya asal-asalan saudaraku. Karena benda bertuah itu di samping